Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua untuk materi TIK untuk program Microsoft Word. Yang digunakan di sini adalah Microsoft Word 2019. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu tentang fitur insert. Ya, kita klik di sini insert, ya. Kemudian pada insert ini kita dapat membuat beberapa pekerjaan. Yang pertama adalah kita bisa membuat tabel, ya, dan memodifikasi tabel. Langkahnya adalah kita klik tabel di sini, kemudian kita insert tabel, ya. Kemudian kita tentukan kolom dan barisnya, ya. Yang pertama untuk kolomnya kita misalkan 5, kemudian untuk barisnya yaitu 4 misalkan di sini. Kita 4 seperti itu. Kemudian pilih OK. Kemudian kita masukkan di sini nomor. Di sini kita isi nama siswa. Kemudian di sini kita isi ulangan harian 1. Kemudian kita copy. Sini ulangan harian 2. Kemudian di sini ulangan harian 3. Setelah itu, ya, kita juga bisa menambahkan kolom dan baris jika memang masih ada yang terlewat atau merasa kurang. Contoh misalkan kita di sini kita klik, ya, pada kolom 1, 2, 3, 4, di sini 4 misalkan, ya. Kemudian kita akan menambahkan kolom. Kita tinggal klik kanan di sini, kemudian insert, ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan kolom, ya. Insert column to left. Ya, jadi artinya kalau misalkan kita menambahkan column to left, maka dia akan memunculkan kolom sebelah kiri, menambahkan kolom ke sebelah kiri. Seperti itu. Kita undo. Tetapi kalau kita pilih di sini, kita klik kanan, kemudian insert, kemudian insert column to right, maka dia akan ditambahkan ke sebelah kanan. Oke, seperti itu. Kita undo lagi. Kemudian kita klik kanan lagi, insert. Di bawahnya, kalau kita akan menambahkan baris, insert row above di sini, maka akan ditambahkan baris di atas, seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita pilih di sini insert row below, maka akan ditambahkan baris di bawah. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke ya. Kemudian ada satu lagi, yaitu insert cell. Ya. Nah, di sini kita pilih misalkan down. Oke, jadi kita akan menambahkan baris seperti itu. Baris di bawahnya. Oke, kita undo dulu. Setelah itu, kita juga bisa menggabungkan sel. Jadi, menggabungkan sel ini adalah menggabungkan 2 atau lebih sel menjadi 1. Adapun langkah-langkahnya misalkan di sini kita blok, ya, sel pertama dan kedua. Kemudian kita klik kanan, ya. Kemudian kita pilih merger sini. Oke, seperti itu. Atau kita pilih layout di sini. Maka di sini ada merge cell, ya. Seperti itu. Nah, ini menggabungkan. Kemudian memposisikan, ya, di sini datanya. Ya. Ini bisa kita di sini rata tengah. Seperti itu.
Oke. Kemudian, nah ini misalkan kita blok semua, kita merge semua, jadi pilih layout, kemudian kita pilih di sini merge cell, ya. Kemudian pilih tengah. Oke. Begitu pula dengan yang berikutnya. Di sini, ya. Kemudian klik dulu, kemudian di sini. Oke. Seperti itu. Sini, kemudian pilih tengah. Oke, seperti itu. Merge, pilih tengah. Oke. Setelah kita belajar menggabungkan sel, kita coba menambah dulu barisnya. Kita klik di sini ya. Misalkan, kemudian klik kanan, insert, kemudian pilih row below. Misalkan seperti itu. Kemudian kita isikan di sini ya. 1, ya, 2, 3. Kemudian di sini nama misalkan Dedi, kemudian Rina, kemudian di sini misalkan Andre. Kemudian untuk nilai ulangannya di sini 85 ya. Kemudian 85 sininya 90 misalkan. Ulangan harian 2 misalkan 76 ya, 85, kemudian 92. Di sini ulangan harian 3 misalkan 79, kemudian 89 dan 85. Oke, seperti itu. Setelah itu kita juga bisa menggunakan ya, kita pilih di sini, kita bisa ya menggunakan di sini ada namanya move tabel column. Kita bisa mempersempit di sini ya. Kemudian kalau kita ingin mengetengahkan, ini juga harus diblok semua. Kemudian kita pilih di sini layout ya, kemudian tengah. Oke. Begitu pula dengan yang di bawah ya. Sini misalkan untuk yang nilai ini kita blok, kemudian layout, kemudian pilih di sini yaitu align center. Seperti itu. Misalkan di sini kita akan menambahkan satu, kita blok dulu misalkan, kemudian kita klik kanan, kita insert ya, kemudian kita pilih insert row above. Nah, di sini akan menambahkan di sini ya. Kemudian di sini kita merger, di sini kita blok, kemudian layout, kita pilih merge cell ya. Kemudian di sini kita gabungkan juga. Oke. Kita pilih sini layout dulu, kemudian merge cell. Ini juga sama. Kita pilih merge cell. Kemudian kita di sini menambahkan misalkan nilai. Oke, seperti itu. Maka hasilnya seperti ini, ya. Kemudian kita akan menambahkan style table. Jadi style table sini, ya, kita pilih di sini tabel design. Sini ada namanya style table. Ya, ini adalah table styles. Ya, jadi fungsi dari table style atau style table di sini digunakan untuk mempercantik tabel agar terlihat lebih menarik. Ya, seperti itu. Adapun langkah-langkahnya, ya, yaitu kita pilih sini ya, kita coba kita blok, kemudian kita pilih. Nah, di sini. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian layout, kita pilih sini.
Oke, seperti itu. Ini untuk style table. Untuk menyisipkan gambar, kita pilih insert, kemudian picture, kemudian kita pilih di sini this device, tidak online ya. Ini kalau kita mau mengambil gambar yang online, tapi kita pilih yang ini, this device, seperti itu. Kemudian kita pilih misalkan pilih background PPT misalkan, kemudian kita pilih sini misalkan. Nah, kita pilih ini misalkan, klik, kemudian insert. Nah, ini dia gambarnya. Oke. Kemudian untuk posisi, ya di sini kita bisa memposisikan di sini. Untuk sini ada sebelah kiri, tengah, ya, atau sebelah kanan seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan di sini, ya. Kita klik kanan, kemudian kita bisa menggunakan wrap text di sini, ya. Nah, di sini jika kita ingin memposisikan, ya, si objek gambar ini, ya, berada di atas data, maka kita bisa menggunakan sini, ya, in front, ya, sini in front. Nah, ini dia, seperti itu. Oke. Kemudian jika kita ingin gambar ini berada di belakang data, maka kita klik kanan, kemudian wrap text, pilih behind text, seperti itu. Nah, ini ada di belakang dari data. Untuk membuat grafik, maka yang harus dilakukan adalah, ya, di sini kita pilih insert, ya, kemudian pilih di sini chart. Oke. Kemudian baru kita pilih di sini template, ya. Apakah dalam bentuk kolom, apakah line, apakah P, model-modelnya, ya, seperti ini, bar. Oke, seperti itu. Kemudian setelah kita pilih salah satu, ya, misalkan kita pilih kolom sini, maka kita pilih di sini oke. Ya. Nah, ini dia. Nah, grafik ini datanya dari mana? Dari sini. Jadi kalau kita mau merubah di sini, ini kategori 1, ya, kategori 2. Kalau misalkan kita rubah datanya untuk kategori 1, misalkan di sininya 7, ininya 4, ini akan berubah di sini, ya. Kemudian di sini misalkan 4, ya, atau di sini kita misalkan ganti 3, 6 misalkan. Nah, kemudian di sini kita ganti, nah di situ. Kemudian kita ganti 5, ya. Maka dia akan bergerak grafiknya seperti itu. Kemudian kita di sini close. Kemudian kalau kita akan mengedit grafik, editnya di sini, edit data, seperti itu. Oke, ya, begitu. Nah, ini kalau kita mau title-nya atau judulnya di sini kita ganti, ya, kita tinggal klik saja. Kemudian kita ganti. Di sini misalkan grafik, seperti itu. Oke, itu untuk cara menambahkan grafik. Selanjutnya, kita akan menyisipkan header, footer, dan page number. Adapun langkahnya adalah, yang pertama kita klik insert, ya, kita klik insert, kemudian di sini ini ada header, footer, dan page number. Jadi header di sini adalah merupakan catatan yang terdapat di atas dokumen, ya,
Sedangkan footer di sini catatan yang terdapat di bawah dokumen, seperti itu. Sedangkan di sini page number memberikan nomor halaman, seperti itu. Kita pilih header. Ini adalah pilihannya, ya. Seperti itu. Atau kita juga bisa memilih di sini more header from office. Tapi kita pilih yang ini aja, kita pilih yang blank misalkan. Kemudian kita kasih catatan, ini adalah lembar kerja dari header. Kemudian lembar kerja dari Word-nya ini agak buram ya, jadi aktif adalah lembar kerja dari header. Kita ganti misalkan di sini menyisipkan header. Oke, seperti itu. Menyisipkan header. Kemudian misalkan kita miringkan, kita ke home, bisa kita miringkan juga seperti itu. Untuk penempatannya kita bisa tab ke tengah, kemudian ataupun ke kanan. Misalkan ke kanan. Kemudian untuk menutup header, kita langsung saja ke sini, kita double klik pada lembar kerja MS Word, sehingga di sini posisi headernya yaitu agak samar-samar. Kita lanjut ke footer, kita klik insert, kemudian pilih footer sini, kita pilih blank saja di sini misalkan, ya. Ini pilihan footer, ya. Kemudian kita klik. Nah, di sini ini adalah lembar kerja dari footer. Kemudian kita kasih keterangan, misalkan footernya menyisipkan footer. Oke, seperti itu. Kemudian bisa kita tebalkan juga jika kita ingin menebalkan seperti itu, atau kita miringkan seperti itu. Bisa kita tempatkan di tengah ya dengan cara kita tekan tab ataupun ke sebelah kanan, ataupun kita balik lagi ke sebelah kanan. Nah, ini adalah cara menyisipkan footer. Kemudian kita balik ke lembar kerja MS Word. Di sini kita double klik ya. Kemudian kita akan menyisipkan page number. Caranya sama. Kita klik insert, kemudian pilih page number. Top page artinya menempatkan nomor halaman di atas, ya, di atas kertas, di atas. Kemudian bottom di bawah, ya. Kemudian ada di sini page margin, kemudian current. Kita pilih misalkan bottom di sini. Kemudian kita pilih di sini. Oke. Nah, ini adalah cara secara otomatis di sini akan memunculkan page number-nya, dan juga akan secara otomatis dia akan tertutup untuk footernya, tetapi diisi dengan page number atau nomor halaman. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.